Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu wa may yudlil fala tajida lahu waliyyan mursyida. Oke. Halo teman-teman, hari ini saya ingin menyampaikan tentang ilmu zakat. Jadi zakat secara bahasa artinya ada at-taharah dan an-nama, pensucian dan pertumbuhan. Taharah artinya membersihkan sisa harta dari keraguan, dan an-nama di mana membayar zakat tidak mengurangi harta, tapi membuat sisanya tumbuh dan dalam berkah. Dan realitasnya adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta, melaksanakan cara tertentu, hanya dipicu setelah memenuhi ambang batas tertentu, haul dan nisab. Jadi berzaki pada pemberi menyelesaikan harta sisa daya dari syubhat, sampai memenuhi kewajiban ketat yang melekat pada aset mereka. Jadi zakat adalah bagian dari rukun Islam ketiga yang disebutkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma', kesepakatan buat para ulama. Lalu ada keutamaan dan ancaman jika tidak membayar zakat. Jadi pertama, zakat merupakan indikator ketakwaan sejati yang akan langsung ke surga yang disebutkan dalam surat Az-Zariyat ayat 15-19. Kedua, mengangkat pemberi ke derajat tinggi dan membawa manusia iman. Ancaman tidak. Ini adalah konsekuensi berat dari surat At-Taubah 3 ayat 34 sampai ayat 35. Harta yang ditimbun akan dipanaskan dalam api jahanam untuk mengeluarkan dahi, lambung dan punggung mereka yang enggan membayar. Jadi syarat wajib zakat. Muzaki harus muslim dan merdeka. Harus dewasa, balik, dan berakal tidak disyaratkan. Jika seorang yatim atau orang gila memiliki harta yang memenuhi syarat, wali mereka atau yang urus mereka harus membayar zakat atas nama mereka. Mal, harta, dan syarat dalam hartanya ada harus dimiliki sepenuhnya, secara inherent mampu berkembang, kelebihan dari kebutuhan sehari-hari, jadi ada lebihnya, lalu mencapai batas minimum nisab, dan dimiliki selama 1 tahun penuh tahunnya. Jadi jika kekayaan kita ada di atas nisab selama 1 tahun, maka kita turun dan kita harus membayar zakat. Tetapi jika kekayaan kita turun di bawah nisab sama kurang dari 12 bulan itu, jadi jam haul diresetkan 0. Jadi ulang lagi dari 1 bulan. Jadi ada 2 tipe zakat, yaitu zakat mal, pajak atas kekayaan, dan zakat fitrah, pajak atas kehidupan. Jadi ini adalah zakat mal untuk emas, perak, dan tabungan. Jadi tarifnya sama semua, yaitu 2,5%, dan haulnya 1 tahun yang disebutkan sebelumnya. Lalu untuk batasnya minimal itu untuk emas 20 dinar atau 85 gram emas 24 karat. Dan perak itu 200 dirham 595 gram perak murni. Kalau mata uang itu terikat pada nisab uang perak, yaitu sekitar 6 juta. Perhiasan emas yang dimaksudkan untuk penggunaan pribadi tetap dikenakan zakat jika total beratnya tetap di atas batas nisab. Jadi misalkan kita punya 100 gram emas itu sebagai perhiasan tetap aja harus dibayar. Lalu ada zakat dagang. Jadi cara membayar zakatnya adalah nilai inventaris tambah uang tunai tambah piutang yang diharapkan dikurang utang atau kewajiban. Ya, sama dengan dasar zakat. Jika dasar zakat ini final atau ini menyalahi atau melebihi nisab, tarif 2,5% diterapkan buat tetap. Sama aja ya. Barang dagangan material tidak wajib zakat, tapi emas atau ternak. Tapi jadi wajib karena ada nilai tukarnya. Nah, ini zakat untuk pertanian, peternakan, dan migas harta karun. Nisab untuk pertanian adalah 5 wasak atau 720 kg. Haulnya adalah saat panen, bukan 1 tahun. Dan tarifnya 10% jika dialiri hujan gratis, misalkan
daerahnya banyak hujan, jadi kita tidak perlu membayar untuk irigasi. Kita wajib mengambil 10% atau 72 kg atau 5% jika tidak airnya membayar. Kalau peternakan nisabnya spesifik untuk unta 5, sapi 30, dan kambing 40. Tahunnya sama 1 tahun dan tarifnya beragam per hewan. Jadi kas harta karun tidak ada nisab dan haul jangka waktunya serga tarifnya 20%. Perhatian pilihannya. Dikas membutuhkan usaha nol dan dikitakan 20%. Pertanyaan irigasi membutuhkan usaha besar dan hanya dengan 5%. Sistem ini secara indah memperhitungkan jerih payah manusia. Lalu zakat fitrah adalah amalan yang kita lakukan di penghujung bulan puasa dan memiliki kehidupan makanan untuk Idul Fitri. Kepala rumah tangga membayar untuk semua tanggungan. Jadi waktu yang diperlukan adalah 1 hingga 2 hari sebelum Idul Fitri. Pemicunya adalah terbenamnya matahari pada malam terakhir Ramadan dan waktu afdolnya dari fajar Idul Fitri hingga sholat Idul Fitri. Jadi zakat harus berupa makanan pokok kayak beras, gandum. Larangannya itu tidak boleh membayar tunai karena tidak sah menurut Imam Ahmad karena bertentangan dengan perintah Nabi. Dan ukurannya adalah 4 genggaman penuh tanah rata secara metrik 2 sampai 3 kilo dan modelnya kita bulatkan jadi 2,5 kilo. Jadi ada 8 orang yang berhak mendapatkan zakat. Oke. Jadi al-fuqara orang miskin, al-masakin orang fakir, 3 amil, 4 mu'alaf, 5 riqab, 6 gorim orang yang suka utang, 7 fi sabilillah orang yang berjihad, dan 8 ibnu sabil musafir. Jadi ini adalah siklus penyebaran zakat. Awalnya kita kumpulkan di step pertama, kedua kita ambil 20%, jika disebarkan ke 8 kategori sebelumnya, lalu 4 adalah 80. Dan mungkin itu saja untuk penjelasan zakat saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.